Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Azhari dari kelas 2 Teknik Elektronika 2, Prodi Teknik Elektronika jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Balikpapan. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah video praktikum yang dimana judul videonya ini merupakan sebuah tugas dari mata kuliah keamanan jaringan, yaitu mengkonfigurasi iOS Intrusion Prevention System atau IPS using the CLI dengan menggunakan CLI. Oke. Jadi mungkin kita langsung saja akan mulai masuk ke program pertama kita. Jadi ini ada langkah-langkah untuk proses pengerjaannya. Jadi yang pertama enable iOS IPS. Langkah pertama yaitu enable the security technology patch. Jadi ini. Nah, jadi kita masuk ke R1. Kita masuk ke passwordnya Cisco Confa. Udah salah. Pastilah. Cisco Enpa 55. Bentar. Kemudian dari sini itu tadi kita disuruh ping ya. Ping from PCA to PCC. Oke. Jadi kita melakukan proses ping dulu kali ya. Nah, kita close ping PC. Stop. Oke, ini udah kita lakukan ping. Kemudian dan sekarang sebaliknya, jadi dari IP PCA kita akan ping di PCC. Ping masuk ke master. Oke. Ini udah. Kemudian kita masuk ke R1. Kita lihat panduannya on R1 kita disuruh masuk ke issue the show version. Oke. Jadi kita akan ke dulu R1, kemudian kita akan tulis show version. Enter. Ini kita masih enter. Jadi di sini ada announcement-nya, pengumuman apa aja yang ada di dalamnya. Kemudian kita akan lihat security-nya di sini. Nah, security yang ini harus disable ya. Oke. Kemudian kita masuk sekarang yaitu config configure terminal. Kemudian kita masuk ke license boot modul security sebentar. Oke. Jadi kita di sini yes.
Kemudian setelah itu kita akan save, kita tulis to reload yes lagi. Oke, ditunggu sampai ini restart kembali. Prosesnya kita tunggu dulu sampai prosesnya kembali. Nah, jadi ini udah ya. Jadi kita sekarang masukin belum ini baru udah masih loading. Oke, nah jadi udah. Kemudian sekarang kita akan masuk ke JIS. Masukin passwordnya lagi. Ini ya passwordnya tadi. Pada mari kita copy dulu. Bisa. Ini lah. Cisco. Enable, masukin lagi passwordnya Cisco Info. Kemudian kita masuk sekarang pada satu enable konfigurasi terminal, kemudian mkdir. Jadi kita akan lihat kita akan lihat prosesnya juga di sini ya. Sauran log set. Nah ini create directory in flash using the mkdir command name the ipsdr. Nah jadi kita buat di sini mkdir ipsdr sorry mkdir ipsdr, enter. Setelah itu kita masuk ke terminal. Setelah itu masuk ke konfigurasi terminal, kita disuruh membuat IP signature location-nya. Jadi kita akan tulis lagi di sini IP IPS config location, kemudian IPSDR. Oke, nah jadi kita akan setelah ini kita akan lihat dari IP IPS itu apa. Signature kategori. Jadi nanti setelah ini kita sudah lihat namanya, ada signature kategori, jadi kita tinggal kasih nambah name IOS IPS, kemudian ntar kita kasih IP IPS signature kategori, kita enter. Setelah itu IP IPS signature kategori, kita lihat dulu kategori yes IP all kategoris. Oke, ini udah. Kemudian kita sekarang masuk ke kategori kategori all. Setelah itu kita masuk ke red tier.
itu. Setelah ini kita exit dulu. Oke, sekarang kita masuk lagi ke kategori. Setelah itu kita masuk ke kategori iOS. Sama kayak tadi, kita masuk ke iOS IPS. Maaf, basic. Kategori iOS. Aduh, maaf, ini salah. Nah, enter. Setelah itu kita masuk lagi ke retrievals itu lagi. Setelah itu kita exit lagi. Oke, sekarang jadi ini sudah 54%. Jadi kita akan lihat, cek resultnya dulu, apa saja yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi tinggal mengatur signaturnya, enable ICMP signature ID-nya, rate-nya, service time step lock incorrect. Oke, kita lanjut pengerjaannya. Kita masih main di router 1. Kita enter dulu, kemudian kita masuk ke, sekarang kita akan lihat itu oke, kita akan lihat dulu. Sekarang masuk IPS root selection name udah, IPS basic ini kan tadi udah. Oh, sekarang kita masuk ke apply the routes outbound ke gigapace G01 interface of R1. Oke, sekarang kita masuk ke interface G0/1. Kemudian kita masuk IPS, kita lihat dulu what name of define rules. Oke, kemudian kita masuk ke IPS lagi, iOS outbound name. Oke, kemudian IPS. Oke, setelah itu kita IPS name itu udah. Sekarang kita masuk ke exit dulu. Setelah exit, kita lihat lagi prosesnya, apalagi yang disuruh login, configure login host. Ini udah tadi. Sekarang kita masuk. Sekarang kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu login host 191.50 dan kita enter. Kemudian service time lock time. Oke, setelah ini angka selanjutnya kita enter dulu. Kita sekarang masuk ke modifikasi designator. Jadi kita itu sekarang ini kan, mohon maaf agak sedikit ribut. Nah, ini sudah 81%. Jadi sekarang kita masuk ke sini ya, ke modifikasi designator di router 1, enter dulu. Nah, kemudian kita masuk ke IP IPS signature definition, enter.
exit from signature definition mode, signature keyword. Oke, berarti kita langsung masuk ke signature 016335. Oke, sekarang kita nambah 2004. Kenapa kita, karena signature ini dimintanya di sini, jadi signature 2004 ya. Jadi kita sesuaikan aja. Kita masuk juga signature 2004. Kita lihat dulu signature sub ID value. Oke. Kemudian kita masuk, sekarang kita tambah 0. Karena ini di sini 0 ya. 0 sampai 655 ini. Jadi kita tulis 0. Setelah itu sekarang langkah selanjutnya lihat dulu start exit from tin. Oke, kemudian kita lihat lagi nih status, kemudian kita enter, kita lihat dulu kategori. Oke, ini udah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mengklikkan udah bisa ya, redirect. Kita masukkan redirect false, kemudian kita enter. Setelah itu kita enable true, kita enter, kemudian kita exit dulu. Oke, setelah jadi prosesnya sudah selesai, kita kerjakan semua. Jadi tadi kan kita disuruh masuk ke log server, udah. Kita sudah select the service tab, udah. Jadi kita akan ngecek hasilnya dulu. Oke, hasilnya ini udah, IPS out udah, service time log udah. Jadi enable-nya juga sudah, ICMP, rate udah, IPS name-nya sudah. Oke, mungkin cukup sekian video dari tugas saya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.